Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru gencatan senjata Amerika Iran yang disebut-sebut terancam gagal. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gencatan senjata Amerika Iran, beberapa pihak mengatakan terancam gagal. Pasalnya pada pada waktu yang bersamaan ya, Israel menyerang Lebanon. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang penting untuk kita pahami adalah bahwa gencatan senjata itu bukanlah satu langkah menuju perdamaian, tapi itu kerap dipahami sebagai waktu untuk memperbaiki posisi. Tentu saja posisi masing-masing ketika mereka bersetuju melakukan gencatan senjata, yang merasa unggul dia akan mempertahankan keunggulan itu, menutupi titik-titik kelemahan, sementara yang merasa terdesak dia segera harus memperbaiki titik-titik yang membuat dia itu terdesak gitu. Jika ada pasukan yang terkurung atau ada pasukan yang terluka, dia harus segera melakukan recovery dan sebagainya gitu. Karena itu maka sebenarnya begitu kita melihat gencatan senjata itu tidak lama setelah diumumkan lalu kemudian ada pihak yang mencederainya, itu justru membuktikan bahwa memang gencatan senjata itu tak lebih dari eh, apa jendela gitu untuk memperbaiki posisi sambil mencari keuntungan dari jeda itu. Apalagi ini kita tahu gencatan senjata berhadapan dengan sebuah entitas yang sama sekali tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai apapun. Apalagi nilai kesetiaan, nilai kejujuran, keadilan, lalu kesetiaan dan sebagainya. Maka sebenarnya tidak heran kalau eee, ma Israel tetap aja menyerang. Kan kita tahu gencatan senjata dalam kasus Gaza itu terjadi sejak Oktober, tapi sudah lebih dari 1.000 kali serangan dilakukan Israel terhadap Gaza semenjak gencatan senjata itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang tidak ada apa yang disebut dengan kesetiaan pada entitas Zionis ini. Ya, pasukan Zionis Yahudi ini melancarkan serangan lebih dari 100 target di Iya, Lebanon ya. iya, Diperkirakan sekitar lebih dari 200 orang iya, meninggal dunia dan melukai ribuan lainnya. iya. Pertanyaannya kenapa Zionis Yahudi ini sepertinya tidak bisa dicegah oleh siapapun untuk melakukan apapun yang dia inginkan, Ustaz Ismail? Ya, ya karena mereka tahu bahwa dunia internasional itu tidak akan bisa melakukan lebih dari apa yang selama ini mereka terima. Kecaman, resolusi dan sebagainya. Mereka tahu persis bahwa pelindung utama mereka, Tuhan mereka Amerika itu sangat kuat itu. Nah, karenanya maka mereka sama sekali tidak mempedulikan itu. Apalagi dia tahu bahwa misi atau tujuan dari militer dan politik mereka itu belum tercapai. Untuk Gaza mungkin sudah tercapai, tapi untuk Lebanon belum. Karena di sana masih ada proksi Iran, Hizbullah yang cukup kuat berada khususnya di wilayah Lebanon Selatan. Karena itulah maka mereka tak mau kehilangan kesempatan untuk menghabisi wilayah Lebanon Selatan. Karena kita tahu bahwa untuk menjangkau Iran memerlukan energi yang sangat besar. Jikapun bisa mengirim rudal juga itu biaya sangat tinggi. Tapi kalau untuk Lebanon Selatan kan hanya cukup mengerahkan pesawat kemudian tank atau meriam itu sudah bisa menjangkau karena memang persis berbatasan dengan Israel gitu. Jadi di situ mereka melihat bahwa dan mereka sudah membuktikan selama lebih dari 2 tahun invasi kepada Gaza, tak ada satupun yang bisa mencegah dan itu adalah bukti yang nyata bagi mereka bahwa berarti mereka bisa melakukan apapun gitu dan itu yang mereka sekarang lakukan, ulangi lagi untuk Lebanon Selatan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh dunia Islam untuk mengimbangi
atau menghentikan lah ya Iya, kejahatan Amerika dan Zionis Yahudi ini, Ustaz iya. Ismail. Secara praktis ya seperti apa yang dilakukan oleh Iran gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Iran itu sudah benar, artinya bahwa dia harus betul-betul menyerang Israel dengan serangan yang sungguh-sungguh. Artinya kalau memang mereka itu bolak-balik mengancam akan menghancurkan Tel Aviv, ya lakukan itu. Kalau mereka bilang bahwa akan mengirimkan rudal yang sangat dahsyat dengan hulu ledaknya lebih dari 4 ton, lakukan itu. Bahkan jika perlu pakai nuklir, nuklir lakukan juga gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan secara praktis. Nah, secara teoretik inilah yang kita sering sebut bahwa kita ini diperlakukan begitu oleh karena kita lemah. Dunia Islam lemah. Dunia Islam lemah karena terpecah belah. Seperti kita saksikan bagaimana bisa Iran itu dikerubut oleh Israel dan Amerika dibantu oleh negeri-negeri Muslim notabene di wilayah Teluk gitu. Ini kan sebuah ironi bagaimana bisa negeri-negeri Muslim itu justru bersekutu dengan negara-negara kafir penjajah untuk memerangi negeri Muslim yang lainnya. Nah karena itu maka perpecahan ini harus dihentikan dan perpecahan hanya bisa dihentikan melalui persatuan. Persatuan itu hanya mungkin bila ada dua unsur penting atau pokok yang memungkinkan persatuan itu terjadi. Apa itu? Ada institusi yang menyatukan dan ada pemimpin yang menyatukan yang memimpin institusi itu. Itulah yang sering kita sebut khalifah dan khilafah. Karena itulah sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza, kemudian sekarang apa yang terjadi di kawasan Teluk melalui perang Iran dan AMIS, orang sering sebut begitu, Amerika Israel, itu membuktikan kesekian kali betapa vitalnya persatuan itu. Dan disitulah ajaran Islam sebenarnya telah menyediakan dasar-dasar teologis, dasar-dasar teoritis dan juga historis tentang betapa bahwa sebenarnya dunia Islam itu memiliki ajaran yang bisa menyatukan mereka. Itulah dalam khilafah itu. Nah, Baik, terima kasih Ustaz Ismail. ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang perkembangan terbaru perang Iran dan AMIS atau Amerika Israel. Gencatan senjata tampaknya tidak bisa diandalkan untuk menciptakan perdamaian. Karena itu umat Islam sudah seharusnya membangun kekuatan sendiri untuk mengimbangi Zionis Yahudi ini termasuk Amerika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kam